Yang selanjutnya pembekalan dan pemantapan konsultan UNC Sindo dari Yang Mulia Insinyur Sugihartono SD. Kepada Yang Mulia Bapak Insinyur Sugihartono Guru, diawali dengan pemukulan gong sebagai tanda pemberitahuan kepada seluruh alam semesta bahwa gebiar akbar, petugas konsultan dan kontraktor tunggal dunia UNC Sindo World Trust International Orbit dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat kepada seluruh para hadirin yang pada hari ini, khususnya para pramudia Kirana Chandra, jajaran TNI khususnya wilayah Bandar Lampung dan jajaran Kepolisian Republik Indonesia. Salam memberikan aplaus kepada mereka semua bahwa mereka adalah bagian dari diri kalian semua yang menyatukan dari Sabang sampai Merauke. Hari ini saya berterima kasih kepada khususnya semua relawan maupun relawati khususnya Provinsi Bandar Lampung yang tiada ketinggalan juga. Ini bagian dari serangkaian bagaimana kita memperkenalkan kembali peradaban perjanjian dunia baru, di mana ini diawali dan dibarengi dan tidak terlepas dari asal usul perjanjian NKRI, asal usul perjanjian antar umat beragama di dunia maupun asal usul perjanjian kerajaan langit dan bumi. Di sini saya dalam kapasitas konsultan kontraktor tunggal. Siapa ownernya ketika saya di sini bicara selaku konsultan dan kontraktor tunggal dunia? Silakan jawab masing-masing bila dipahami atau mungkin belum dipahami. Tapi ketika saya berdiri di sini selaku bagian daripada institusi The Founding Fathers P1 PKC NKRI, jelas tidak terlepas dari siapapun kalian yang berdiri ataupun di depan maupun di belakang saya, di kanan maupun di kiri saya. Yang jelas saya kembali di sini adalah membawa amanat kembali. Sejak tahun 2006 saya membawa amanat ini. Namun pada saat itu saya masih dalam pendidikan. Yang jelas baru hari ini saya menampakkan kembali di Bandar Lampung ini untuk menyampaikan serangkaian apa yang terkait dengan para relawan maupun sukarelawati yang jelas di sana adalah bagian daripada pejuang yang gigih untuk memerdekakan dirinya maupun keluarganya. Hal ini tidak terlepas dari bagaimana sebuah sistem regulasi yang berjalan, di mana hal ini juga terkait dengan tata penyelenggara negara, di mana hal ini juga terkait dengan seluruh sistem regulasi pemerintah yang mengawal berjalannya tata kehidupan bernegara maupun bermasyarakat, khususnya dari Sabang sampai Merauke. Kita disini bicara dan kita positif, jangan henti-henti untuk mencintai NKRI dan tidak hidup di dalam wadah Bhinneka Tunggal Ika. Ketika saya di sini berdiri selaku konsultan kontraktor tunggal dan ketika timbul relawan-relawan di setiap daerah seperti tumbuh jamur di dalam rumah, sungguh itu satu anugerah bagaimana Tuhan mengalirkan bagaimana jalannya kembali untuk membangun sebuah sistem peradaban yang dimulai dari akhlak yang paling dekat, yaitu keluarga. Hal ini tidak terlepas dari siapapun itu orangnya dan apapun itu jenis pekerjaannya, jelas melekat sendi-sendi kehidupan, di mana
tekanan-tekanan perjalanan kehidupan sosial dan bermasyarakat itu tidak terlepas dari seluruh sistem dan kekuatan daya beli ekonomi dari setiap masing-masing keluarga. Hal itu akan mempengaruhi bagaimana sebuah akhlak itu berjalan, mempengaruhi bagaimana kinerja di setiap lini itu akan menjadi sebuah pionir-pionir ataupun hal-hal yang kadang bertentangan dengan apa yang sudah dicanangkan ataupun yang sudah dijanjikan. Di sini kita sama-sama menyadari bahwa konsultan Kota Tunggal tiada lain adalah untuk mengawal berjalannya sertifikasi pelepasan beban utang yang sesungguhnya hal itu adalah dipertanggungjawabkan. Pendiri negara tidak boleh merencanakan paket kepada 70 tahun terakhir ini. Jelas kita sudah saatnya memasuki klimaks Indonesia mercusuar dunia yang harus diawali oleh kita secara bersama-sama dimanapun itu adanya yang disebut di wilayah NKRI. Tidak boleh berpandangan negatif kepada siapapun, apalagi berprasangka sebelum kita mengenali ataupun mengerti yang sesungguhnya. Sebab sungguh sedikit apa yang kita kenali ketika kita mengenal apa yang sebenarnya itu adanya. Jangan lagi ada perseteruan yang sepertinya terpendam. Tapi di negeri ini sungguh ada persoalan yang sedang kita selesaikan secara bersama-sama. Di mana di sini saya mengetuk hati kalian untuk cara bersama-sama. Mari kita berjabatan tangan karena kita menjadi sebuah negara dengan satu kata, rakyat Indonesia. Kasih untuk rakyat yang masih tergerak. Dan ketika hari ini kita memulai bagaimana dengan pemahaman kembangan SPBU, sungguh ini tidak merugikan siapapun karena bank itu sendiri juga menjadi bagian yang dipertanggungjawabkan. Namun kita harus berpikir ketika saudara-saudara kita harus berlari atau berlarian meninggalkan rumahnya dengan cara-cara yang sungguh kadang tidak manusiawi. Kemana mereka harus bertempat tinggal dan berdiam diri? Hal ini tidak hanya terjadi kepada rakyat biasa, tidak hanya terjadi kepada pedagang, tidak hanya terjadi kepada anggota kepolisian maupun tentara. Karena ada sebuah sistem yang sebenarnya wajib kita penuhi sama-sama, di mana DPR maupun MPR selaku wakil rakyat hari ini mulai harus peka bahwa apa yang menguntungkan rakyat, sebab rakyat adalah aset negara. Aset utama negara adalah rakyat yang hidup karena ciptaan yang Maha Pencipta, bukan kalah oleh sebuah BPKB ciptaan bangsa asing. Susindo adalah Susindo. Sesungguhnya itu bagian dari kalimat Switzerland Indonesia, di mana itu sebagai sebuah kalimat singkatan di mana Operating Order Certificate of Geneva itu terjadi, di mana sertifikat negara itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan atas berdirinya sebuah negara. Mungkin di beberapa waktu lalu ada beberapa hal yang terpenggal terkait dengan sejarah maupun data. Namun hari ini kita menyampaikan kembali bagaimana isi program Payment Order 1-11 tidak hanya untuk bangsa Indonesia, melainkan untuk seluruh negeri-negeri di penjuru bumi ini atau yang disebut dengan multinasional. Indonesia mempelajari semua itu. Kita harus bangga bahwa pendiri negara kita mengemban amanat yang besar, dan bagaimana mereka harus mempertanggungjawabkan terhadap Tuhannya. Tidakkah kita berpikir hari ini, dan kenapa kita hari ini di sini, jelas bahwa kita sesama makhluk, sesama manusia wajib bersinergi, wajib menjunjung tinggi kaidah-kaidah kebenaran. Konsultan Kota Tunggal dan ketika relawan-relawan itu juga melekat kepada dirinya,
itu adalah bagian bagaimana cara menyampaikan dokumentasi dalam bentuk bahasa yang benar, bagaimana menjelaskan. Dan di sana sesungguhnya tidak pernah mempertanyakan apapun itu akademisinya, lulusannya, tapi sesungguhnya membuka kepada mata hati setiap insan yang diberikan dirinya sebuah kemerdekaan yang hakiki untuk mampu memandang tentang arti kebenaran yang sesungguhnya. Terkait dengan voucher M1 itu diberikan pada seluruh lapisan masyarakat. Begitu juga kepada anggota TNI Polri, itu juga menjadi bagian program yang sesungguhnya wajib dilakukan dan dilaksanakan. Suka atau tidak suka, ini sedang berjalan sebuah revolusi besar perubahan dinamika perubahan ekonomi Pancasila ke dalam sistem tata penyelenggara negara dunia. Kita wajib berbangga selaku bangsa dan rakyat Indonesia yang dipercaya internasional untuk melakukan tindakan perubahan ke arah perubahan global yang lebih dinamis. SPBU voucher M1 itu diberikan kepada semua pemegang IKTP. Karena itu semua berdasarkan dari final audit Bank Dunia. Dan ketika beberapa waktu lalu kita mendengar bahkan negara mau disita oleh sebuah Bank Dunia, bagaimana kita harus berbuat? Karena itu sama ketika rakyat suatu ketika atau suatu hari yang lalu, bahkan tempat di mana ia tinggal pun akan disita. Lalu siapa yang bertanggung jawab ketika negara ini akan disita? Ketika triliun hutang ini tidak pernah habis-habisnya. Bahkan ketika sebuah perubahan besar ini sedang dilakukan, setidaknya saya juga turut berterima kasih atas tadi diciptakannya lagu Mars dan Himne Susindo oleh putra terbaik khususnya dari Papua. Terima kasih atas karyanya. Itu cukup menjembatani bahwa putra terbaik dari Papua, Bapak Musa, beliau bagian dari grup Black Sheep mungkin era 70-an, turut berperan untuk mengantarkan dengan karya-karya terbaiknya. Saya berharap di semua wilayah kesatuan negara Republik Indonesia kembali bersinergi membangun bagaimana kita duduk satu meja untuk menyelesaikan setiap persoalan-persoalan tanpa kita harus kembali merekayasa apapun. Karena rakyat sudah menjerit, bahkan tidak hanya rakyat, prajurit pun menjerit. Banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi sekeliling kita, kadang kita lupa. Bahkan hari ini kita berevolusi diri, dan sungguh saya bangga dengan apa yang terjadi pada hari ini terkait dengan Pramudia Kirana Chandra selaku tulang punggung dan tulang rusuk negara, yaitu TNI dan Polri. Hari ini saya melihat di hadapan saya turut menghadiri sebagai simbol dan bukti ataupun wujud bahwa negara kesatuan Republik ini berdiri di atas semua pihak. Terima kasih yang dimuliakan Pramudia Kirana Chandra dan selaku pelindung maupun pengayom rakyat Indonesia Kepolisian Republik Indonesia. Hari ini saya mengajak semuanya untuk mengawali dan berbicara menggunakan hati ketika akal kita tidak mampu menjangkau. Dan bagaimana ketika negeri ini harus mengantarkan kembali rakyatnya, memerdekakan kembali rakyatnya dari seluruh tekanan-tekanan biaya-biaya perjalanan hidup di dunia. Sesudah mengantarkan hal itu, maka patut dan jalannya kita saling berjabatan tangan. Patut kita untuk saling mengenali. Maka kadang saya berpikir bahwa tak kenal itu, maka tak sayang itu ada benarnya.
Tapi hari ini saya mengenali ini semua, bahkan hampir pertama kali juga saya untuk menyampaikan di hadapan audiens khususnya Provinsi Lampung, mungkin rampung gitu. Rampung. Maka besok saya berharap pada semua mengawal apa yang akan terjadi dan disampaikan melalui sistem perbankan yang ada. Dalam ketika hal-hal itu sudah dilakukan dengan kaidah-kaidah regulasi yang ada, namun di dalamnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kalian wajib mengawal hal itu, bahkan termasuk TNI Polri sekalipun. Jangan lagi negeri ini dipecundangi dari bangsa-bangsa yang tidak bertanggung jawab. Saya menyampaikan bahwa hal ini terkait dengan agama Allah, terkait 6 prembeng hasil audit Lembaga Group tiada lain adalah untuk mengembalikan jati diri bangsa dan rakyat Indonesia. Dan ketika anggaran darurat yang sempat kemarin saya sampaikan di Bandung, Jawa Tengah, itu juga akan mengalir sebagaimana surat-surat yang telah ditandatangani Gubernur Bank Indonesia maupun Kementerian Keuangan. Jangan ada lagi hal-hal maupun rekayasa apapun, tetap harus tersampaikan dan tersalurkan. Kita akan mengawali dari 2 bank pertama, meliputi Koordinat Bank khususnya Bank Mandiri, HSBC, BNI, dan kita juga wajib sama-sama mencermati dan mencikapi atas petunjuk teknis Kementerian Keuangan Republik Indonesia tanggal 15 Februari 2017, karena di sana memungkinkan timbulnya intrik-intrik secara individual yang mementingkan kelompok atau golongannya. Di dalam hal ini jelas di satu sisi dibuka melalui kartu Indonesia 1 yang dikeluarkan oleh Bea dan Cukai bagian daripada Departemen Keuangan Republik Indonesia. Itu juga bagian yang akan bersinergi dengan apa yang disebut dengan voucher M4. Jadi kita tidak boleh berburuk sangka kepada siapapun, sebab ada hal-hal di luar disiplin kita yang kadang kita tidak jangkau. Tapi kita wajib untuk bagaimana kita mempelajari dan mengerti. Ketika kartu 1, kartu Indonesia 1 itu menjadi bagian voucher M1 sebagai perangkat voucher M1, di mana di dalamnya itu meliputi NPWP, di mana dana-dana yang diturunkan melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa UNCCINDO. Saya kira rakyat Indonesia pun akan ikhlas ketika saya sampaikan bahkan akan dikenakan pajak penghasilan senilai 2% atas distribusi dari voucher M1 yang masing-masing senilai $1.200 per bulan. Penting kepada para relawan-relawati untuk melengkapi bagaimana kemampuan mengaktualisasikan diri, melengkapi pemahaman-pemahaman yang kelak juga akan diberikan bagaimana petunjuk teknis itu digambarkan dan disampaikan. Wajib juga semua sesama relawan untuk saling bergandeng tangan kepada para aparat setempat, pejabat setempat, karena penting bahwa kita di negeri ini tidak berdiri sendiri. Ketika beberapa waktu lalu saya juga menyampaikan ketika merger, tidak hanya corporate yang merger,
kerajaan itu juga merger. Itu saya sampaikan perubahan dinamika ekonomi Pancasila dari the Committee of 300, the International Organic Agency dan the United Nations ke dalam sistem tata penyelenggaraan negara Exhibit A dan B, the Founding Fathers Nasional Internasional Kerajaan dan Negara, di mana saya juga menyetujui COP21 untuk pembiayaan kembali Perserikatan Bangsa-Bangsa senilai $100 miliar per tahun hingga tahun 2025. Itu dari Indonesia. Jika kita tidak boleh lupa bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan di tanah bertanding Batavia, Kota Jakarta tahun 17/8/1945. Ketika anggaran darurat itu dikeluarkan, itu juga akan meliputi sebagaimana kemarin dilaporkan tentang tuas khususnya terkait dengan pemerintah Republik Indonesia, yang mana saya juga menyetujui terkait dengan penggunaan dana UN Sisindo khususnya. Semoga ini segera terlaksana, teraplikasi secara bersama pemerintah pusat, sehingga tidak digantung terus nasib rakyat. Rakyat bukan objek hukum, tapi selalu subjek hukum. Sungguh, saya berharap kepada semua pihak yang hadir di sini untuk menyampaikan dengan hormat kepada siapapun pimpinannya untuk secara bersama-sama mengapresiasi yang positif terkait dengan para sesepuh yang selama ini meramaikan khasanah Republik Indonesia khususnya dunia amanah, baik dari rakyat jelata maupun Presiden Republik Indonesia. Itu bukan hal yang asing, tapi kebenaran itu wajib kita bongkar yang sebenarnya itu benar. Jangan dijadikan sebagai objek hukum, jangan dijadikan sebagai bentuk penyelewengan kepentingan ataupun penyalahgunaan wewenang.